Saya ingat betul pengajian akbar terakhir di Taiwan yang datang saya gara-gara corona. Sekarang setelah corona tutup, karena corona sudah kehilangan wibawanya, karena corona sudah tidak mematikan. Dan untuk memulai pengajian di Taiwan, alhamdulillah kembali saya hadir. Jadi kau yang mengakhiri, kau yang mengawali. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik dan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Belajar dari kasus COVID, kita begitu cepat kehilangan waktu. 2 tahun lebih waktu hilang gara-gara COVID. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian? Iya benar Pak, itu. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara uang dan waktu. Apa perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu? Silakan untuk mengkondisikan yang di depan duduk, karena yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokong. Apa perbedaan penting antara uang dan waktu? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki. Masa aku di pangkunya, saya. Tapi tidak semua orang tahu berapa siksa waktu yang dia miliki. Tapi anehnya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Dan banyak orang bersedih ketika kehilangan uang, namun tidak pernah bersedih ketika kehilangan uang. Malah orang ketok di sini. Uangmu ada berapa bisa kamu lihat di tabunganmu, tapi sisa waktumu tinggal berapa tidak pernah bisa kamu ketahui dimanapun berada, berapapun sisanya. Disitulah kenapa kemudian dikatakan al-waktu asmanu minad dhahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Kalau dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas, mudah-mudahan kesempatan emas ini tidak kita sia-siakan. Amin. Itu lihat yang Makanya aja ya, waktu Bu. adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas dikasih. Mas. Nah, saya melihat ada kondisi dan posisi yang cukup ideal bagi teman-teman BMI sebagai agen dakwah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Coba komunitas Nahdiyin yang ada di Taiwan, alangkah indahnya kalau semuanya menjadi agen dakwah. Tapi saya bukan dai, Gus. Iya. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai. Iya. Yang perlu diingat adalah dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Tapi saya belum alim, Gus. Ingat, berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Sama aja saya Itu apa itu? Di atas itu. berangkatlah ke masjid sampai tua. Jangan kamera. nunggu tua baru ke masjid. Bersedekahlah sampai kaya. Jangan Oh, ada nunggu yang kaya ituin. baru sedekah. Kalau nunggu kaya baru sedekah, pertanyaannya yola kowe sugih. Lah orang merongos. Coba. Bagaimana umpamanya dakwah yang paling sederhana? Sehingga apa? Risalah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu bisa disiarkan kemanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, Islam itu kan sebenarnya intinya cuma ada 2. Yang pertama rahmat, yang kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Yang kedua akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau Anda lihat postingan saya di media sosial, akhir Desember saya ke Eropa.
hari saya di Tanah Suci, 5 hari saya di Belanda, sehari saya di Belgia, 5 hari di Prancis, kemudian 5 hari di Doha, Qatar, melihat final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah, Indonesia. Tapi saya mencatat walaupun Prancis kalah dari Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis. Alhamdulillah Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina. Kenapa? Nggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan jangan sampai Indonesia ketemu dengan Argentina, daripada kita malu berjamaah. Saya melihat apa? Ada kecenderungan di Belanda, negara yang sangat maju, banyak orang menjual gereja. Ketika saya tanya, kenapa Anda menjual gereja? Karena mejanya kecil, degannya datang. Kamu naruhnya bingung. Lah wedange oke, mejane ciut kowe goblok kok. Lagian minuman sebanyak ini kowe ngombe iki apa ngomboni cangkem sapi? Iya Pak Mas. Antar balik saya nyuguh kamu ngaji di sini. Nah, aku sih juga yang sudah gila Bang. Sing ngomongi kopi sapa goblok banyu putih ya cok iki lho. Oh Jack. Oh salah. Ini kesalahan fatal. Ini kencur itu untuk dimamah ora dikum goblok. Matur suwun sing meneh kuwi sapa kok matur suwun. Saya pikir Jahit ternyata kencur. Kalau ini kopi. Kenapa saya suka kopi, Mbak? Tolong Anda segera ngopi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Kayak aku mah seneng halu yang bener. Cie-cie matamu. Ketika berbicara rahmat dan akhlak, coba kita lihat negara-negara maju. Kalau di Asia seperti Jepang dan Korea, apa yang membedakan antara negara-negara itu dengan Indonesia? Bedanya satu. Kalau negara seperti Belanda, Swiss, ini negara yang saya bilang apa? Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Sementara di Indonesia, saya melihat orang Islam, tapi kurang melihat Islam. Kenapa demikian, Gus? Coba kita lihat. Negara-negara di Eropa yang maju atau di Asia seperti Jepang, mereka negara berakhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Contoh, Jepang bertanding di Doha, tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau menang. Kenapa? Mereka punya akhlak, tapi nggak ada rahmat. Makanya nggak ada Islam. Sementara di Indonesia ada orang Islam, tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada rahmat, tapi nggak ada akhlak. Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Lah menunggu lah otakmu bosok. Wes pengajian ora urun, tinggal sampah. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang, ketika satu saat masuk kameraku tuh. Mas Dedi galau atas semua keadaan yang dia lihat. Waktu itu dia andilau antara dilema dan galau. Karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia endorse dibatalkan gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki. Saya bilang, ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak.
Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah, dia bilang. Akhirnya saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Dedi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Dedi, kamu dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu. Maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian, tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia, yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan, kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam